Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswa yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan Hukum Internasional. Silakan dibuka bahan materi yang telah saya share ke Komting. Jangan lupa absensi tetap di e-learning ya, karena lebih mudah untuk melihat arsipnya. Oke, silakan dibuka bahan materi pertemuan kita yang ke-6 ya, terkait suksesi negara atau state succession. Apa sih itu suksesi negara? Jadi suksesi negara ini berasal dari kata state succession atau succession of state yang berarti penggantian atau pergantian negara. Artinya penggantian dari predecessor state, ya, negara yang digantikan kepada successor state, negara yang menggantikan dalam hal kedaulatan, ya, atau tanggung jawab atas suatu wilayah dalam hubungan internasional. Apa sih dasar hukumnya? Silakan nanti dilihat Konvensi Wina tahun 1978, yaitu Konvensi Wina mengenai suksesi negara dalam hubungan dengan perjanjian internasional. Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties, ya, Customary International Law. Jadi permasalahan suksesi negara ini, dalam masalah suksesi negara yang dimasalahkan terutama adalah mengenai pemindahan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara yang telah berubah atau kehilangan identitasnya kepada negara atau satuan lainnya yang menggantikannya. Jadi perubahan atau hilangnya identitas itu disebabkan oleh perubahan seluruh atau sebagian dari kedaulatan negara itu. Ya. Dua permasalahan, yang pertama factual state succession, yang kedua ada legal state succession. Ya. Jadi contoh kasus, ya, kita langsung aja ke contoh kasus supaya lebih mudah untuk memahami, ya. Indonesia Timor Leste. Diserahkannya Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia, lepasnya Timor Timur, ya. Kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda sebagai provinsi ke-27 membentuk negara baru yang merdeka, yaitu Timor Leste pada tahun 1999. Bentuk-bentuk suksesi negara ada yang pertama penyerapan, ya, yang kedua pemecahan, yang ketiga kombinasi dari pemecahan dan penyerapan negara merdeka baru atau newly independent state. Jadi bentuk suksesi menurut Konvensi Wina 1978, suatu wilayah negara atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara itu, kemudian berubah menjadi bagian dari wilayah negara itu. Nanti dilihat pasal 15, ya. Kemudian negara merdeka baru, yaitu bila negara pengganti yang beberapa waktu sebelum terjadinya suksesi negara merupakan wilayah yang tidak bebas, yang dalam hubungan internasional berada di bawah tanggung jawab negara-negara yang digantikan. Ini diatur di pasal 2 ayat 1F, ya. Suksesi negara yang terjadi sebagian akibat dari bergabungnya dua wilayah atau lebih menjadi satu negara merdeka, suksesi menjadi suatu negara serikat, ya. Ini pasal 30 ayat 1. Kemudian suksesi negara yang terjadi sebagai akibat terpecah-pecahnya suatu negara-negara menjadi beberapa negara baru. Nanti lihat di pasal 34 ayat 1. Jadi selain bentuk, juga kita membahas mengenai jenis suksesi negara. Yang pertama suksesi universal, bila mana suksesi itu terjadi terhadap seluruh wilayah satu negara. Yang kedua suksesi parsial, bila mana suksesi negara itu hanya meliputi bagian tertentu saja dari wilayah suatu negara. Jadi parsial itu hanya sebagian atau tertentu, ya. Kalau universal seluruhnya, ya. Lalu legal state succession, akibat hukum yang ditimbulkan oleh terjadinya suksesi negara, ya, terdapat dua teori. Yang pertama correct right doctrine, segala hak dan kewajiban, ya, lenyap dan digantikan oleh successor state. Disebut juga common doctrine clean, ya. Jadi berubah semuanya. Kemudian yang kedua ada state doctrine, yaitu successor state akan memulai hidupnya dengan hak-hak dan kewajiban yang sama sekali baru. Disebut juga free choice doctrine, ya. Jadi silakan ini menganut teori yang mana, tapi intinya ada dua teori, ya.
Common Doctrine Claim atau Free Choice Doctrine. Jadi suksesi negara dan kekayaan negara yang meliputi gedung-gedung, tanah-tanah milik negara, dana pemerintahan yang tersimpan di bank, alat-alat transportasi milik negara, pelabuhan-pelabuhan dan sejenisnya beralih kepada negara pengganti atau successor state. Ya, jadi semuanya diambil alih oleh negara yang baru. Ya, jadi ada beberapa nanti ini kita akan lanjutkan seterusnya nanti di minggu depan. Ada state property, benda bergerak dan tidak bergerak. Jadi ada akibat hukum suksesi negara terhadap public property right, ya. Ada juga suksesi negara dan hak-hak privat, ya. Ada juga suksesi negara dan kontrak-kontrak konsensional. Ada akibat hukum suksesi negara terhadap perjanjian internasional. Ada suksesi negara dan tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum. Ya, suksesi negara dan utang-utang negara. Nah, ini bahaya kalau ada utang-utang negara nih ya. Jangan sampai Indonesia ya, karena Indonesia banyak kali utangnya ya kan. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan dituliskan di forum diskusi. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.